Jangankan teman-teman menangis ketika sholat. Apakah teman-teman setelah sholat masih terbesit doa kepada orang tua atau kadang-kadang lupa dengan doa itu? Jangan-jangan teman-teman lebih banyak lupa. Lebih banyak mendoakan hal-hal yang lain. Lebih banyak mendoakan karir teman-teman. Lebih banyak berpikir tentang urusan teman-teman. Lebih banyak berpikir tentang pekerjaan teman-teman. Lebih banyak berpikir tentang sekolah teman-teman. Tapi teman-teman lupa di dalam sholat tidak pernah mengucapkan doa-doa terbaik untuk orang tua kita. Ayo kita simak beberapa kisah-kisah baktinya para ulama tabi'in kepada ibunya. Yang mohon maaf mungkin semoga kisah-kisah ini bisa menginspirasi teman-teman. Lihat, ini kisah-kisah ulama tabi'in, ahli ilmu, ilmunya banyak, ahli iman, ahli ibadah. Tapi mereka masih berbakti kepada orang tuanya. Mohon maaf, kalau teman-teman sekarang masih banyak dosanya, masih banyak maksiatnya, kurang ilmunya, kurang ibadahnya, tidak bakti kepada orang tua, maka butuh cara seperti apa lagi agar kemudian surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama, para tabi'in, lihat cara kebaktiannya seperti apa. Satu, ada seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah, seorang ahli ilmu, berasal dari Irak. Ustadz, apa kebiasaannya? Senantiasa meneteskan air mata saat sholat karena selalu terbayang wajah ibunya yang sudah wafat. Dalam sholat, Iyas bin Muawiyah, seorang tabi'in, seorang ulama, selalu meneteskan air matanya. Ketika sahabat lain bertanya, wahai Iyas bin Muawiyah, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Iyas ketika itu? Demi Allah, aku menangis karena aku terbayang wajah ibuku, bukan hanya ingat bayangannya, tapi aku kehilangan kesempatan satu surga dalam kehidupanku. Maka Iyas memahami, jalan surga itu ada dua. Satu, jalan Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada orang tua. Iyas bin Muawiyah selalu menangis ketika sholat, karena terbayang wajah ibunda yang sudah wafat. Pertanyaan Ahilman, jangankan teman-teman menangis ketika sholat, apakah teman-teman setelah sholat masih terbesit doa kepada orang tua atau kadang-kadang lupa dengan doa itu? Jangan-jangan teman-teman lebih banyak lupa, lebih banyak mendoakan hal-hal yang lain, lebih banyak mendoakan karir teman-teman, lebih banyak berpikir tentang urusan teman-teman, lebih banyak berpikir tentang pekerjaan teman-teman, lebih banyak berpikir tentang sekolah teman-teman, tapi teman-teman lupa dalam sholat tidak pernah mengucapkan doa-doa terbaik untuk orang tua kita. Iyas bin Muawiyah, seorang ulama tabi'in, selalu menangis ketika sholat karena membayangkan wajah ibundanya. Ada seorang ulama bernama Mansur bin Al-Mu'tamar. Apa kebiasaannya Ustadz? Ini alim, ulama, alim. Kebiasaan Mansur adalah sebelum tidur senantiasa memijit kaki ibunya dan merapikan rambut ibunya. Nih kebiasaannya. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli iman. Tapi sebelum tidur, dia selalu memijit ibunya dan merapikan rambut ibunya. Pertanyaan Ahilman, setelah teman-teman tumbuh dewasa, apakah teman-teman masih sering mencium tangan ibu kita? Apakah teman-teman masih sering meluruskan rambut ibu kita? Barangkali rambut ibu kita sudah berwarna putih sekarang, berubah. Ya. Mungkin barangkali tulang belulangnya sudah tidak kuat lagi seperti dulu. Apakah teman-teman masih sering memijit kakinya? Atau kadang-kadang disuruh pun teman-teman tidak pernah mau untuk memijitnya? Kalau orang tua kita masih ada, ayo. Contoh, Mansur bin Al-Mu'tamar. Kisah lain, seorang ulama bernama Haywah bin Sarih. Apa kebiasaannya Ustadz? Beliau ahli ilmu, beliau ahli ibadah, beliau ahli iman. Tapi luar biasa, beliau ketika sedang mengisi taklim seperti ini, ibunya memanggil, beliau memberhentikan taklimnya, lantas kemudian penuhi panggilan ibunya. Apa ternyata? Ketika ibunya memanggil, ibunya hanya menyuruh Haywah untuk memberi makan kepada ayamnya. Tidak penting sebenarnya. Tapi kenapa beliau memberhentikan taklimnya? Karena beliau tahu yang memanggilku adalah surgaku. Yang memanggilku adalah ibuku yang karenanya aku lahir di dunia ini. Pertanyaan Ahilman. Teman-teman mungkin tidak sedang taklim.
Mungkin teman-teman tidak sedang mengisi pengajian. Sedang santai pun ketika orang tua kita memanggil, apakah teman-teman segera menghampirinya atau tidak? Maka Allah menyebutkan tadi dalam surat Al-Isra ayat 24, berkata ah saja kepada orang tua itu merupakan dosa di antara dosa-dosa besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang luar biasa, kisah yang keempat barangkali. Siapa yang tidak tahu dengan Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, seorang ahli usul fikih, seorang ahli tasawuf. Apa kebiasaannya Ustadz? Lihat. Beliau itu mendapatkan ibunya, mohon maaf, bukan seseorang yang baik agamanya. Imam Abu Hanifah, ibunya bukan seorang yang ahli taat dalam agamanya. Ustadz, apakah Imam Abu Hanifah sering menasihati ibunya? Abu Hanifah ini alim, soleh. Lihat ibunya, mohon maaf mungkin agamanya tidak baik. Tapi apa yang dia lakukan, walaupun beliau seorang ahli fikih, seorang ahli ilmu, beliau tidak sanggup menasihati ibunya. Seringkali ketika beliau mau menasihati ibunya, beliau panggil gurunya. Apa kata gurunya? Wahai Abu Hanifah, bukankah engkau ahli ilmu? Bukankah engkau ahli fatwa? Bukankah semua orang belajar kepadamu? Kenapa engkau tidak menasihati saja ibumu langsung? Kenapa? Apa kata Imam Abu Hanifah? Demi Allah, aku tidak sanggup menasihati ibumu. Karena bisa jadi ibuku tidak paham dengan agama. Karena dulu saat beliau muda, begitu sibuk mengurus aku sejak kecil. Jadi nggak punya waktu untuk belajar. Demi Allah teman-teman, mohon maaf ya. Kalau ada di antara teman-teman yang bilang begini, Ahilman, orang tua saya Ahilman nggak pernah sholat. Ahilman, orang tua saya nggak pernah ngedoa. Ahilman, orang tua saya nggak pernah ke masjid. Ahilman, orang tua saya jauh dari agama. Mohon maaf teman-teman, jangan pernah menyalahkan orang tua teman-teman. Karena bisa jadi orang tua teman-teman tidak sempat belajar agama karena sibuk mengurus kita. Karena sibuk mengurus kita. Terus sekarang teman-teman bilang, orang tua nggak sholat. Teman-teman bilang orang tua nggak bisa ngaji. Teman-teman bilang orang tua nggak bisa taat dengan Allah. Bisa jadi mereka bukan nggak mau taat kepada Allah. Bisa jadi mereka bukan nggak bisa ngaji. Tapi waktu mudanya mereka dulu dihabiskan untuk mengurus teman-teman yang sekarang ngaji. Maka teman-teman sia-sia belajar semuanya. Kalau saat teman-teman itu beranjak dewasa ini, teman-teman mampu melihat orang tua belum soleh, kemudian teman-teman menyalahkan orang tuanya. Lihat, ini kebiasaan para ulama tabi'in. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli iman. Apakah kita bisa seperti mereka atau jauh dari mereka? Allahu Akbar.